Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Disimak baik-baik videonya ya. Pada bahasan mengenai struktur tumbuhan ini, kita akan belajar mengenai morfologi dan anatominya. Apa sih morfologi dan anatomi itu? Morfologi adalah struktur bagian luar, kemudian anatomi adalah struktur bagian dalam. Jadi selain kita tahu struktur bagian luar dari tumbuhan, kita juga akan tahu bagaimana sih struktur dalam dari akar, batang, dan daun. Nah, yang pertama akan kita pelajari yaitu mengenai anatomi akar. Jadi, bagian dalam akar, kalau kita lihat dari paling luar dengan potongan melintang seperti pada gambar ini, yang pertama, dari terluar ada yang dikatakan sebagai jaringan epidermis, yang biasanya tersusun dari selapis sel berdinding tipis, kemudian susunannya rapat. Nah, selanjutnya letaknya jelas paling luar. Tadi kan sudah dikatakan dari terluar ada jaringan epidermis, berarti letaknya ada di luar atau di tepi. Kemudian sifatnya semi-permeable, artinya hanya zat-zat tertentu saja yang dapat melalui epidermis tersebut. Nah, kemudian bagian epidermis yang menonjol itu akan membentuk rambut akar. Kalau kita lihat, ini adalah bagian epidermis nih. Kemudian ada bagian yang menonjol. Nah, ini adalah rambut akar. Selanjutnya, kalau kita lihat ke bagian yang lebih dalam lagi, ada yang dikatakan sebagai jaringan korteks. Perannya sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Kemudian, tersusun dari jaringan parenkim yang renggang dan sedikit jaringan stereon. Jaringan parenkim itu adalah jaringan dasar penyusun tubuh tumbuhan. Kemudian, kalau jaringan stereon itu adalah jaringan penguat untuk menyokong tubuh tumbuhan tersebut. Nah, karena pada jaringan korteks, jaringan parenkimnya renggang, maka pada parenkim tersebut terdapat ruang antar sel yang fungsinya sebagai ruang penyimpanan udara. Kalau tadi pada jaringan epidermis, susunan selnya rapat sehingga tidak mempunyai ruang antar sel. Selanjutnya, ke bagian yang lebih dalam lagi dari korteks, ada jaringan endodermis. Tersusun dari selapis sel, perannya mengatur jalannya air dan mineral dari korteks ke bagian silinder pusat. Dan bagian paling dalam dari akar adalah jaringan silinder pusat, yang tersusun dari jaringan-jaringan pengangkut xilem dan flem. Xilem pada akar berperan mengangkut air dan mineral dari akar menuju batang dan daun. Sedangkan flem berperan mengangkut makanan atau zat organik hasil dari fotosintesis dari daun ke seluruh akar. Kalau kita lihat, ternyata anatomi akar pada tumbuhan dikotil dan akar pada tumbuhan monokotil itu berbeda. Lalu, apa bedanya? Kalau kita amati lagi dengan seksama, ternyata yang membedakannya adalah bagian silinder pusat, yaitu susunan dari xilem dan flemnya, atau susunan dari berkas-berkas pengangkutnya. Pada akar tumbuhan monokotil, jaringan pengangkut dari xilem dan flem tersusun dalam satu lingkaran. Sedangkan pada akar tumbuhan dikotil, xilem terletak berselang-seling dengan flem. Setelah kita mengetahui struktur bagian dalam dari akar, lalu sebetulnya apa saja sih fungsi dari akar? Nah, yang pertama tentunya akar ini membuat tumbuhan tumbuh tegak di atas permukaan tanah. Kemudian, menyerap air dan garam-garam mineral dari tanah untuk kebutuhan fotosintesis. Selain itu, akar juga membantu menjaga kekompakan tanah agar terhindar dari terkikisnya partikel-partikel tanah dan mencegah terjadinya erosi.
Selanjutnya, kita beralih ke bagian morfologi dari akar. Kalau yang kita ketahui, biasanya bentuk akar itu atau macam akar ada akar serabut dan akar tunggang. Tetapi pada beberapa akar terjadi proses adaptasi dengan lingkungan, sehingga membentuklah bentuk akar yang baru, yaitu modifikasi dari akar. Yang pertama ada akar nafas atau akar respirasi, biasanya pada tanaman mangrove. Kemudian yang kedua ada akar gantung. Nah, ini contohnya pada pohon beringin. Yang ketiga ada akar penghisap, contohnya pada benalu, yang fungsinya untuk menyerap air dan zat-zat mineral dari tumbuhan inangnya. Dan yang terakhir ada umbi akar. Ini contohnya pada ubi jalar, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Bagian yang kedua dari struktur tumbuhan yaitu batang. Nah, sekarang akan kita bahas mengenai anatominya. Sama seperti pada akar, bagian terluar dari batang kalau kita iris melintang akan terlihat jaringan epidermis atau jaringan terluar. Biasanya disusun oleh selapis sel yang tertutup kutikula. Jadi, kutikula ini sebagai pelindung tumbuhan dari patogen atau parasit. Juga, pada banyak tumbuhan jika tanpa adanya kutikula, maka proses hilangnya uap air ke permukaan tumbuhan atau transpirasi akan semakin cepat, yang mengakibatkan tumbuhan-tumbuhan tersebut akan mati. Selanjutnya, sel epidermis dapat membelah untuk mengimbangi pertumbuhan batang. Sel-sel yang tidak membelah akan merenggang dan diganti oleh kambium gabus. Jadi kambium gabus itu fungsinya sebagai jaringan pelindung sekunder. Ke bagian yang lebih dalam lagi dari epidermis ada yang dikatakan sebagai jaringan korteks. Jaringan korteks ini tersusun dari beberapa lapis sel dengan rongga udara sebagai tempat pertukaran gas. Lapisan terdalamnya mengandung butir pati atau seludang pati, yang fungsinya sebagai cadangan makanan yang dipergunakan ketika tumbuhan mengalami fase dormansi, germinasi, dan pertumbuhan. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini adalah bagian dari epidermis, kemudian ini adalah bagian korteks. Selanjutnya, anatomi batang paling dalam ada jaringan silinder pusat, yang tersusun dari berkas-berkas pengangkut dan empulur. Pada berkas pengangkut ada beberapa macam. Yang pertama, pada tumbuhan monokotil, silem dan flemnya berdampingan langsung nih, kemudian dikelilingi oleh serabut. Nah, yang kedua, pada tumbuhan dikotil, antara silem dan flemnya terdapat kambium. Kemudian yang ketiga, ini juga pada beberapa tumbuhan monokotil, yaitu silem dan flemnya berdampingan, tetapi bagian dalam silem terdapat lagi flem. Jadi susunannya dari paling dalam ada flem dalam, kemudian silem, kambium, dan flem bagian luar. Selain berkas pengangkut, pada jaringan silinder pusat juga ada empulur. Empulur ini tersusun dari jaringan-jaringan parenkim yang memiliki banyak ruang antar sel. Kemudian, empulur ini merupakan struktur anatomi batang yang paling dalam. Nah, pada beberapa tumbuhan tertentu, silinder pusat juga memiliki perikambium dan jari-jari empulur. Perikambium ini beberapa lapis sel yang mencakup berkas pengangkut. Bagian dalamnya dibatasi oleh flem primer, bagian luarnya dibatasi oleh endodermis atau korteks. Nah, kalau kita lihat, perikambium ada di bagian ini nih, antara korteks dan flem. Kemudian ada yang dinamakan dengan jari-jari empulur, mulai dari empulur sampai dengan flem. Nah, fungsinya untuk melangsungkan pengairan makanan ke arah radial. Jadi, membantu melangsungkan pengaliran makanannya itu mulai dari empulur sampai ke flem. Jadi mulai dari bagian dalam ke bagian luar.
Nah, apa saja sih sebetulnya fungsi dari batang itu? Jelas yang pertama, batang merupakan tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Kemudian, batang juga penghubung antara akar, daun, dan bunga. Selain itu, ketika batang masih muda dan masih berwarna hijau, perannya dalam proses penyediaan makanan melalui fotosintesis. Dan batang juga sebagai jalur distribusi pada saat fotosintesis. Ketika mendistribusikan air serta garam-garam mineral dari akar ke daun dan bunga, kemudian mendistribusikan hasil fotosintesisnya dari daun menuju ke akar dan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kita tahu biasanya batang itu bentuknya adalah silindris ya, atau silinder. Nah, ternyata ada beberapa modifikasi dari bentuk batang. Yang pertama ada umbi batang, contohnya pada kentang. Ini fungsinya biasanya sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Kemudian yang kedua ada rizoma, atau kita kenalnya dengan rimpang. Rimpang atau rizoma ini biasanya sebagai tempat penyimpanan produk metabolisme. Contohnya pada jahe. Kemudian ada bentuk cakram. Nah, kalau batang yang bentuk cakram ini ukurannya kecil. Nah, contohnya pada bawang merah ini. Ini adalah bagian batangnya yang menyangga pangkal daun atau sukulen. Setelah akar dan batang, organ selanjutnya yaitu daun. Nah, pada anatomi daun, sama seperti akar dan batang, mempunyai jaringan epidermis. Jaringan epidermis daun biasanya tersusun dari selapis sel yang fungsinya sebagai pelindung. Kalau kita lihat di sini ada epidermis bagian atas dan ada epidermis bagian bawah. Kemudian struktur dinding selnya itu tebal dan pada epidermis bagian luarnya terdapat kutikula. Nah, ini tadi sudah epidermis, ada epidermis atas dan bawah. Kemudian kalau kita lihat pada bagian epidermisnya terdapat stomata yang fungsinya sebagai tempat pertukaran gas. Selanjutnya ada jaringan mesofil yang letaknya antara epidermis atas dan epidermis bawah. Nah, jaringan mesofil ini membentuk jaringan palisade atau jaringan tiang dan membentuk jaringan spons atau jaringan bunga karang. Pada jaringan palisade, ini merupakan bagian utama dari seluruh bagian tumbuhan karena perannya sebagai tempat fotosintesis. Kemudian untuk jaringan spons ini merupakan bagian utama untuk proses transpirasi. Dan yang terakhir ada jaringan pengangkut atau berkas pengangkut xilem dan flem yang letaknya ada pada tulang daun antara jaringan palisade dan jaringan spons. Fungsi daun yang utamanya kita tahu adalah sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Kemudian, selain daun yang bentuknya helaian seperti yang sering kita lihat, ada juga beberapa modifikasi dari daun. Contohnya adalah sulur daun pada kacang kapri. Nah, ini bentuk modifikasi daunnya nih, sulur daun. Selain itu, ada juga daun yang membentuk duri. Contohnya pada kaktus. Pada bunga yang akan kita pelajari adalah morfologinya atau struktur bagian luarnya. Yang pertama, tentu kita tahu kalau bunga mempunyai kelopak bunga atau sepal. Nah, ini adalah kelopak bunga nih atau sepal yang fungsinya sebagai pelindung dari bunga. Kemudian yang kedua ada mahkota bunga atau korola. Nah, di sini ada petal. Petal ini adalah helaian korola yang warnanya mencolok. Kemudian fungsinya tentu sebagai penarik serangga, supaya serangganya datang untuk membantu proses penyerbukan. Kemudian ada yang ketiga yaitu benang sari. Ini adalah benang sari atau stamen. Nah, pada benang sari ada bagiannya, ada bagian kepala sari atau anter dan ada tangkai benang sari atau filamen. Satu kesatuan ini namanya adalah stamen. Stamen ini atau benang sari ini merupakan organ reproduksi jantan. Bagian utama bunga yang terakhir ada daun buah atau karpel.
Nah, pada karpel ini terdapat ada bakal buah atau ovari, kemudian ada tangkai putik atau stilus, juga ada kepala putik atau stigma. Pada ovari itu mengandung ovul atau bakal biji. Nah, ovari ini nantinya akan menjadi buah, ovul nantinya akan menjadi biji. Kalau kita kelompokkan bunga berdasarkan bagiannya, ada bunga yang sempurna dan ada bunga yang tidak sempurna. Bunga yang sempurna kalau memiliki keempat bagian utama dari bunga tadi. Nah, bunga yang tidak sempurna ketika tidak terdapat salah satu dari bagian bunga tersebut. Kemudian, kalau berdasarkan organ reproduksinya, ada bunga biseksual dan ada bunga uniseksual. Bunga biseksual ketika dalam satu bunga mempunyai organ reproduksi jantan dan organ reproduksi betina. Nah, ketika bunga yang uniseksual itu hanya mempunyai salah satunya saja pada bunga tersebut. Contohnya pada bunga pepaya dan pada bunga melinjo. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana sih struktur anatomi dari buah dan biji. Pada buah ini merupakan ovari yang matang ketika telah terjadi proses fertilisasi atau proses pembuahan. Nah, bagian buah itu terdapat perikarp atau kulit buah dan juga biji. Pada perikarp terbentuk dari dinding ovari. Nah, perikarp ini bisa berupa kulit yang kering atau kulit yang berdaging. Perikarp yang berupa kulit kering contohnya pada kacang-kacangan, dan perikarp yang bentuknya kulit berdaging itu contohnya pada buah mangga dan juga melon. Nah, pada buah mangga perikarpnya terdiferensiasi atau berubah menjadi 3 bagian, yaitu ada epikarp, kulit bagian luar, ada mesokarp, kulit bagian tengah, dan ada endokarp, kulit bagian dalam. Jadi, selama ini bagian buah mangga dan melon yang kita makan itu adalah bagian kulit mesokarpnya atau bagian kulit yang tengahnya. Selain itu, buah juga ada yang memiliki 1 biji dan ada yang memiliki banyak biji. Selanjutnya mengenai biji, tadi sudah dikatakan kalau biji itu terbentuk dari ovul. Kemudian pada biji juga mengandung bakal calon organ-organ tumbuhan yang lain dan juga sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan untuk pertumbuhan calon tumbuhan tersebut. Nah, bagian pada biji ada embrio yang terdiri atas plumula dan radikula. Nah, ini plumula nantinya dia akan tumbuh menjadi daun, kemudian kalau radikula akan tumbuh menjadi akar. Selain itu, pada biji juga terdapat kotiledon, yaitu memiliki cadangan makanan untuk energi pertumbuhan tumbuhan baru. Nah, kemudian ada juga bagian luarnya yaitu kulit biji yang melindungi biji tersebut. Pembahasannya sudah selesai. Kalau dirasa videonya bermanfaat, silahkan di-share. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.